Di daftar isi ini terdapat judul, halaman, kata penghantar, dan tujuan kita untuk belajar trigonometri ini untuk mengetahui latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk selanjutnya ada kata penghantar. Rasa puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Dan selanjutnya yaitu latar belakang trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani trigonon, 3 sudut, dan metro mengukur. Trigonometri sendiri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya, di dalam satuan ukuran sudut ini, yang pertama ada besar sudut. Pengertian sudut sendiri ialah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan. Kedua sinar tersebut disebut kaki sudut, sedangkan titik potongnya disebut titik sudut. Besar sudut diukur menggunakan beberapa satuan. Satuan yang sering digunakan untuk menyatakan besar sudut yaitu derajat dan radian. Nah, di dalam besar sudut ini terdapat satuan-satuan seperti satuan derajat, satuan radian, hubungan antara satuan derajat dan radian. Kita akan membahas yang pertama yaitu satuan derajat. Pada sebuah lingkaran, satu putaran penuh besarnya 360 derajat. Satu derajat didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang dibentuk oleh bujur lingkaran sebesar 1/360 kali putaran. Nah, yang kedua yaitu satuan radian. Satu radian didefinisikan sebagai besaran sudut pusat yang dibentuk busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Satu radian atau satu rad adalah besar sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran yang berjari-jari. X satuan panjang dan juga membentuk busur panjang X satuan panjang. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara satuan derajat dan radian. Secara umum besar sudut lingkaran peta sama dengan panjang busur PQ per R, mengingat bahwa keliling lingkaran sama dengan satu putaran sehingga diperoleh keliling lingkaran dibagi R sama dengan 2 pi R dibagi R sama dengan 2 pi radian. Oleh karena satu putaran sama dengan 2 pi radian, maka jika kita disuruh mengubah derajat ke radian, maka menggunakan rumus pi per 180 derajat 180 radian. Jika kita disuruh mengubah radian ke derajat, kita menggunakan 180 derajat per pi. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh soal. Soal yang pertama yaitu nyatakan sudut berikut dalam satuan derajat 1/8 putaran soalnya ya. Nah, maka kita bisa menjawab jika satu putaran itu 360 derajat, berarti 1/8 dikali 360. Hasilnya 45 derajat. Jadi 1/8 putaran jika diubah ke satuan derajat adalah 45 derajat. Nah, masuk soal yang kedua. Nyatakan besar sudut ke dalam satuan radian 1/4 putaran. Maka kita bisa menjawabnya jika satu putaran sama dengan 2 pi radian, sehingga 1/4 putaran sama dengan 1/4 dikali 2 pi radian sama dengan 2 pi radian. Jadi besar sudut 1/4 putaran jika diubah ke radian adalah 2 pi radian. Masuk soal yang ketiga, yaitu nyatakan besar sudut berikut ke dalam satuan radian 360 derajat. Jawabannya 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, sehingga 360 kali pi per 180 sama dengan 6/3 pi radian. Jadi 360 jika diubah ke satuan radian adalah 6/3 pi radian. Nah, untuk mengasah pikiran kita, saya juga menjadikan latihan soal trigonometri satuan ukuran sudut, di mana soal yang pertama yaitu nyatakan besar sudut berikut ke dalam satuan derajat. Yang A 3/8 putaran, B 1/5 putaran. Sekarang kita akan menjawab yang A. Jika satu putaran sama dengan 360, sehingga 3/8 putaran sama dengan 3/8 dikali 360, hasilnya 135 derajat. Jadi 3/8 putaran jika diubah ke dalam satuan derajat adalah 135 derajat. Faham kan teman-teman? Soal yang kedua, jika satu putaran 360 sehingga 1/5 putaran sama dengan 1/5 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Jadi 1/5 jika diubah ke dalam satuan derajat adalah 72 derajat. Soal yang kedua, nyatakan besar sudut berikut ke dalam satuan radian.
A. 1/9 putaran, B. 3/4 putaran. Jawabannya, jika satu putaran 2 pi radian, maka 1/9 dikali 2 pi radian sama dengan 2/9 pi radian. Jadi 1/9 jika dirubah ke dalam satuan radian adalah 2/9 radian. Lanjut menjawab soal yang B. Seperti yang A, jika satu putaran 2 pi radian, maka 3/4 dikali 2 pi radian, hasilnya 6/4. 6/4 ini bisa kita sederhanakan, dibagi 2, dan hasilnya 3 banding 2 pi radian. 3/2 pi radian maksud saya. Jadi 3/4 putaran jika diubah ke dalam satuan radian adalah 3/2 pi radian. Soal yang ketiga yaitu, nyatakan besar sudut di bawah ini ke dalam satuan radian. A 60 derajat, B 90 derajat. Maka kita bisa menjawabnya, jika 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian, maka 60 derajat dikalikan pi per 180, hasilnya 1/3 pi radian. Jadi jawabannya 1/3 pi radian. Dan begitu pula yang B, 90 derajat dikali pi per 180, hasilnya 1/2 pi radian. Jadi jawabannya 1/2 pi radian. Ini adalah contoh kesimpulan dari trigonometri. Materi selanjutnya yaitu suatu ukuran sudut atau sudut dan kuadran. Pengertiannya, dalam kajian geometris, sudut merupakan hasil perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pusat tertentu. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sebaliknya, sudut bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam. Sebuah sudut dapat digambarkan dalam bidang koordinat dari sumbu X positif yang diputar berlawanan arah jarum jam dengan titik 0 sebagai pusat putaran. Posisi sudut dalam bidang koordinat dikenal dengan sebutan kuadran. Bidang koordinat dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu sudut di kuadran 1 antara 0 derajat sampai 90 derajat, sudut di kuadran 2 antara 90 derajat sampai 180 derajat, sudut di kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat, sudut di kuadran 4 antara 270 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya, di sini saya mempunyai satu contoh sudut 45 derajat. Teman-teman bisa melihat contoh gambarannya. Sudut 45 derajat terletak di kuadran 1, karena sudut di kuadran 1 terletak antara 0 derajat sampai 90 derajat. Bertanda positif karena arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Di sini saya memberikan angka besar sudut 90 derajat sama dengan titik-titik pi radian. Penyelesaiannya adalah 90 derajat sama dengan 90 dikali pi per 180, hasilnya 2 pi radian. Lanjut di latihan soal. Di sini saya mempunyai sudut negatif 45 derajat. Pembahasannya, sudut negatif 45 derajat terletak di kuadran 4. Karena bertanda negatif karena arah putarannya searah jarum jam. Lanjut di latihan soal yang kedua. Di sini saya mempunyai soal besar sudut 3/6 pi radian sama dengan, penyelesaiannya adalah besar sudut 3/6 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 90 derajat. Lanjut ke kesimpulan, 1 derajat sama dengan 1/360 putaran sama dengan 2 pi per 360 radian sama dengan pi per 180 radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Untuk materi yang selanjutnya adalah mengubah sudut dari derajat desimal ke derajat menit, detik, dan sebaliknya. Secara umum, ada dua satuan dalam pengukuran sudut, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Kita ketahui bahwa satu putaran penuh dengan arah perputaran berlawanan jarum jam adalah 360 derajat. Dengan demikian, jika busur lingkaran kita bagi menjadi 360 bagian yang sama adalah 1 derajat.
Untuk kepentingan penelitian pengukuran suatu sudut, maka satuan derajat dibagi menjadi 60 bagian sama dan disebut menit. Sedangkan setiap menit dibagi lagi menjadi 60 bagian yang sama dan disebut detik. Untuk simbol menit dan detik sudah dijelaskan sebagai berikut. Simbol menit dan detik berturut-turut digunakan untuk menyatakan ukuran sudut dalam satuan menit dan detik. Jadi, 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik, sedangkan 1 derajat sama dengan 3600 detik. Nah, untuk contoh soal yang pertama adalah nyatakan sudut 13,5 derajat ke dalam satuan derajat dan menit. Untuk langkah yang pertama adalah 13 derajat ditambah 0,5 derajat. Namun, karena perintahnya akan dijadikan ke dalam menit, maka 0,5 dikali 60 menit. Dan hasilnya adalah 30 menit. Jadi untuk hasil dari 13,5 derajat ini menjadi 13 derajat 30 menit. Lalu untuk contoh soal yang nomor 2 adalah hasil 11 derajat 24 menit 32 detik ditambah 89 derajat 45 menit 56 detik adalah: pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari derajat, menit, dan detik. Jadi 11 derajat ditambah 89 derajat, lalu 24 menit ditambah 45 menit, dan 32 detik ditambah 56 detik. Untuk hasil dari 11 derajat ditambah 89 derajat adalah 100 derajat. Lalu untuk hasil menitnya adalah 69 menit, dan hasil detiknya adalah 88 detik. Namun karena 69 ini melebihi dari 60 menit, maka kita akan membaginya menjadi 2, yaitu 60 menit ditambah dengan 9 menit. Dan untuk 88 detik juga akan kita bagi menjadi 2, yaitu 60 detik ditambah dengan 28 detik. Jadi untuk hasil akhirnya adalah 101 derajat 10 menit 28 detik. Di sini saya juga sediakan 2 latihan soal. Untuk soal yang pertama adalah nyatakan sudut 19,13 derajat ke dalam satuan derajat menit dan detik. Dan untuk soal yang kedua adalah tentukan hasil pengurangan dari 34 derajat 13 menit 45 detik dikurangi 13 derajat 24 menit 16 detik. Untuk pembahasan soal nomor 1 hampir sama dengan contoh soal. Hanya saja untuk soal ini kita akan mengubahnya dalam detik juga. 19 derajat ditambah 0,13 derajat. Dan 0,13 ini akan kita kali dengan 60 menit. Jadi hasilnya adalah 7,8 menit. Namun 7,8 menit ini kita akan pecah menjadi 2, yaitu 7 menit ditambah 0,8 menit. Dan 0,8 menit ini akan kita kali dengan 60 detik. Jadi hasilnya adalah 48 detik. Hingga hasil akhirnya ini menjadi 19 derajat 7 menit 48 detik. Nah, selanjutnya adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Pembahasan kali ini juga hampir sama dengan contoh soal, hanya saja kali ini dalam bentuk pengurangan. 34 derajat 13 menit 45 detik dikurangi 13 derajat 24 menit 16 detik. Seperti biasa akan kita urutkan dari derajat, menit, dan detik. 34 derajat dikurangi 13 derajat ditambah 13 menit dikurangi 24 menit ditambah 45 detik dikurangi 16 detik. Hingga akhirnya menjadi 21 derajat ditambah 13 menit dikurangi 24 menit ditambah 29 detik. Tapi karena 13 ini lebih kecil dari 24, maka ini tidak bisa dikurangi. Lalu kita akan mengambil 1 derajat dari angka di depan hingga menjadi 73 menit. Dikurangi 24 menit. Hingga untuk 21 derajat ini akan berkurang 1 derajat dan menjadi 20 derajat. Dan untuk hasil akhirnya adalah 20 derajat 49 menit 29 detik. Untuk kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan sudah saya cantumkan sebagai berikut. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai sudut berelasi. Pertama-tama kita akan bahas mengenai kuadran, di mana kuadran dibagi menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 yaitu 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 yaitu 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran ketiga yaitu 180 derajat sampai 270 derajat, lalu untuk kuadran keempat yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut berelasi di berbagai kuadran. Sudut berelasi di kuadran 1 semuanya bernilai positif.
Dan nilai yang digunakan yaitu 90 derajat minus alfa, sehingga sin menjadi cos dan cos menjadi sin dan tangen menjadi kotangen. Sekarang di bawahnya terdapat contoh. Untuk contohnya, sin 90 derajat negatif 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Sehingga sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Sekarang untuk sudut berelasi di kuadran kedua, nilai yang digunakan yaitu 90 derajat plus alfa dan 180 derajat minus alfa. Di mana sudut berelasi di kuadran kedua ini yang bernilai positif yaitu sin dan lainnya bernilai negatif. Sehingga menjadi sin menjadi cos, cos menjadi negatif sin, tangen menjadi negatif kotangen, sin menjadi sin, cos menjadi negatif cos, dan tangen menjadi negatif tangen. Sebagai contoh untuk sudut berelasi di kuadran kedua yaitu cos 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat, dan cos 120 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat, sehingga cos 180 derajat sama dengan negatif 1/2. Sekarang untuk sudut berelasi di kuadran 3, di mana yang bernilai positif hanya tangen dan lainnya negatif. Dan nilai yang digunakan yaitu 180 derajat plus alfa dan 270 derajat minus alfa, sehingga menjadi sin menjadi negatif sin alfa, cos menjadi negatif cos, tangen menjadi tangen, sin menjadi negatif cos, cos menjadi negatif sin, dan tangen menjadi kotangen. Untuk contoh sudut berelasi di kuadran ketiga yaitu sin 180 derajat plus 30 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Sin 210 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat, sehingga sin 210 derajat sama dengan negatif 1/2. Untuk sudut berelasi di kuadran keempat ini, yang bernilai positif hanya cos dan lainnya bernilai negatif. Dan nilai yang digunakan yaitu 270 derajat plus alfa dan 360 derajat minus alfa. Sehingga menjadi sin menjadi negatif cos, cos menjadi sin, tangen menjadi negatif kotangen, sin menjadi negatif sin, cos menjadi cos, dan tangen menjadi negatif tangen. Untuk contoh, cos 360 derajat minus 30 derajat sama dengan cos 30 derajat. Cos 330 derajat sama dengan cos 30 derajat. Cos 330 derajat, sehingga dihasilkan 1/2 akar 3. Sekarang untuk latihan soalnya ada 2, yaitu hitunglah nilai dari sin negatif 30 derajat, cos negatif 60 derajat, tangen negatif 45 derajat. Dan yang kedua yaitu hitunglah nilai dari sin 330 derajat, sin 660 derajat. Sekarang untuk pembahasannya yaitu untuk nomor 1A yaitu sin negatif 30 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Sehingga dihasilkan yaitu negatif 1/2. Untuk B, cos negatif 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Cos negatif 60 derajat, sehingga dihasilkan 1/2. Untuk 1C, tangen negatif 45 derajat sama dengan negatif tangen 45 derajat. Tangen negatif 45 derajat sama dengan negatif 1. Untuk nomor 2A, sin 330 derajat menjadi
sin 360 derajat, negatif 30 derajat. Sin 330 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Sin 330 derajat menjadi negatif 1/2. Untuk B, nomor 2B, sin 660 derajat sama dengan sin 370 derajat dikurangi 60 derajat. Sehingga sin 2 dikali 360 negatif 60 derajat. Sin 660 derajat sama dengan negatif sin 60 derajat. Sin 660 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Untuk kesimpulannya, berarti untuk kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, lainnya negatif. Untuk kuadran 3, tangen yang positif, lainnya negatif. Untuk kuadran 4, cos positif dan lainnya negatif. Lalu untuk relasi 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa, maka sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Sedangkan untuk relasi 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa, maka sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, dan tangen sama dengan tangen. Sekian pembahasan dari saya mengenai sudut berelasi.